akan upload di YouTube. Oke. Nah, oke teman-teman, aku udah mulai record. Insya Allah hari ini kita bakalan ngebahas gimana caranya buat jualan di Shopee. Hari ini spesial banget, kita kedatangan tim digital marketer dari Toko Rome, ada Mas Edo Saputra. Aku akan mute dulu teman-teman, sementara Mas Edo ke mute. Oke. Mas Edo boleh bantu unmute. Tadi mohon maaf ke mute nih sama aku. Oke, udah ya. Ya, teman-teman. Bismillah, selama pemberian materi mohon di-off-kan dulu untuk audionya. Kita akan simak dulu materi dari Kak Edo mengenai jual laris-manis di Shopee. Silakan Kak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh suara saya kedengaran? Kedengeran, Mas Edo. Silakan. Apa kabarnya semuanya? Baik? Ya, baik. Saya di sini saya diberikan oleh Pak Baris sebuah amanah untuk mengajarkan atau mengisi materi yaitu tentang marketplace Shopee. Nah, yang kita bahas di materi marketplace Shopee nanti itu adalah cara membuat toko sampai dengan upload produk. Untuk di sini semuanya apa sudah punya akun semua untuk akun Shopee-nya? Apa ada yang belum? Udah pada jawab nih ya Mas Edo di kolom chat. Katanya ada yang alhamdulillah udah, ada yang belum juga Kak Fitriani. Kak Tesya juga udah, Kak Roro udah. Wow, alhamdulillah udah pada punya akun Shopee-nya nih kayaknya rata-rata ya. Belum punya Kak Ari, oke. Gimana Kak Edo, apakah bisa kita lanjut? Sepertinya agak terputus nih sambungannya. Udah Kak, kata Kak Dwi, Nopitasari, Kak Gaida Store juga alhamdulillah sudah. Lalu ada siapa lagi nih? Kak Elifah juga udah katanya. Kak Amrina udah Kak, alhamdulillah. Wow, banyak juga ya ternyata yang udah mulai jualan di Shopee. Apakah teman-teman juga udah pernah closing dari Shopee? Nah, ini udah kembali lagi. Gimana Mas Edo? Aman? Mas Punya akun. Edo, iya, silakan. Ini saya lihat di kolom komentar ini rata-rata udah punya semua untuk akun Shopee-nya. Tapi untuk yang belum nanti, untuk sekarang dilihatin aja dulu materinya. Nanti bisa, ini kan Mbak, untuk videonya ini bisa di-record ya? Gimana Mas? Ini videonya lagi di-record kan ya? Iya, lagi di record, kita udah rekam. Nah, nanti untuk yang belum punya akun nanti bisa dilihat aja nanti videonya dilihat ulang. Oke, kita lanjut aja langsung kita ke materinya. Mana nih? Oke, dulu. Gimana tampilan layarnya? Kelihatan?
Udah kelihatan, Mas. Udah. Sebelum kita membuat toko ataupun akun di Shopee, membuat toko di Shopee itu kita nah, ini ketika kita sudah mempunyai akun Shopee, yang pertama yang kita lakukan itu yang pertama adalah mengatur pengaturan pengiriman. Pengaturan jasa pengiriman itu adalah sebuah fitur yang memfasilitasi pelapak untuk mengatur jasa pengiriman untuk masing-masing barangnya. Nah, untuk mengatur pengiriman ini nanti kita bisa sesuaikan dengan ekspedisi-ekspedisi yang terdekat dengan tempat daerah kita. Untuk mengatur untuk mengatur pengiriman untuk toko kita itu kita masuk ke Chrome dan masuk ke seller center Shopee-nya. Masuk ke shopee.co.id. Nah, sekarang di sini misalkan teman-teman ada yang langsung praktek bisa diikutin. Oke, selanjutnya ini kita sudah berada di berandanya Shopee. Di bagian kiri atas itu ada yang namanya Seller Center. Itu kita klik saja yang bagian Seller Center di bagian kiri atas. Nah, ini adalah dashboard ataupun tampilan awal dari Shopee. Nah, bentar. Ini adalah tampilan awal dari berandanya Seller Center. Di bagian kiri ini, kalau kita ingin mengatur pengaturan pengiriman dari Shopee itu, bisa kita lihat di bagian kiri yang di bagian pengiriman. Di sini ada pengiriman. Kita untuk mengatur pengirimannya silakan teman-teman semua pilih yang di bagian pengaturan pengiriman. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa pengaturan pengiriman. Itu ada beberapa ekspedisi, yaitu ada Shopee Express Standar, Antar Aja, Secepat, Pinja Express, dan lain-lain. Nah, untuk mengatur pengiriman ini kita silakan pilih pengiriman yang berada di dekat kita. Misalkan daerah kita itu ataupun daerah kita yang memiliki ekspedisi yang dekat dengan kita itu misalkan Shopee Express Standar itu bisa dipilih ataupun diaktifkan. Sekarang kita dekat dengan Antar Aja atau saya kira silakan diaktifkan. Tuh. Untuk selanjutnya lanjut lagi untuk setelah mengatur pengiriman yang selanjutnya kita lanjutkan yang kedua yaitu mengatur fitur COD. Nah, fitur COD ini adalah metode pembayaran yang dilakukan secara di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Nah, ketika teman-teman ingin mengatur fitur COD, teman-teman silakan kembali lagi ke bagian Seller Center Shopee-nya. Tempatnya sama di bagian kiri tadi, di bagian pengaturan pengiriman. Di bagian sini ada yang namanya tulisan COD. Misalkan yang punya teman-teman belum aktif atau belum kecentang, silakan dicentang seperti ini. Nah, ketika fitur COD-nya sudah di checklist COD, berarti produk kita ataupun toko kita sudah bisa untuk melakukan transaksi melalui COD. Seperti itu. Misalkan teman-teman ingin mengerjakan COD misalnya seperti ini. Teman-teman di sini ada beberapa ekspedisi, misalkan ingin mengerjakan COD melalui apa saja bisa dipilih. Di sini ada beberapa ekspedisi.
Oke, sepertinya ini ada sedikit kendala jaringan di Mas Edonya. Kita akan menunggu lagi Mas Edo agar bisa kembali bergabung di ruang Zoom meeting kita. Alamat dari Kak Elifah, alamat pengiriman diisi alamat toko rame. Ya, biasanya gitu, Kak. Jadi nanti buat calon customer Kakak bisa langsung terhitung ongkirnya dari toko rame. Karena pengirimannya akan dilakukan langsung dari gudang toko rame. Gudang toko rame di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Kita ada di Pondok Aren. Apakah teman-teman sudah biasa nih, jangan-jangan udah banyak yang closing dari Shopee nih. Tadi ada juga katanya yang, oh kata Kak Fitria, di Tokopedia udah Kak, di Shopee belum. Oke, kita akan coba untuk mulai berjualan di Shopee. Taman Mau Pondok Aren, Tangerang Selatan, bener banget. Makasih Kak Dwi Nopitasari. Bagaimana, apakah Mas Edo udah kembali? Belum? Oke, kita tunggu dulu. Kayaknya ada yang banyak yang baru pada join lagi nih. Buat minggu depan enaknya kita jam 9 atau jam 10? Coba komen teman-teman. Bunda-bunda, apakah lebih nyaman kita start di jam 9 atau jam 10? Jam 9 aja Kak Ani. Oke, jam 9. Oke, aku barang tuh ya. Ini ada dari 81344954576. Kamu belum ganti namanya, Kak. Katanya jam 10, Kak. Oke. Terus siapa lagi nih? Dari Kak Fitri ini barang-barangnya berarti yang ada di toko rame ya? Iya, Kak. Kalistia jam 10 aja, kalau jam 9 di sini baru jam 6. Di mana kamu Kalistia sebenarnya? Kamu berada di mana? Coba kasih tahu aku. Kemarin ada yang dari Oman, luar biasa banget, seller-seller toko rame. Aku seneng banget. Kalistia ada di mana nih domisilinya sekarang, tinggal di mana? Oke, aku cek lagi. Apa selisih ongkirnya banyak? Apa tuh Kak Nazifah? Kak Nung Ros. Jam 10 aja, Kak. Jam 10 ya. Hai Kak Listia, kata Kak Ani. Kalina jam 10 aja. Tuh, oh bener Mana suaranya? nih. Ada Kak Edo, Mas Mohon maaf Edo. tadi ada jaringan terputus tadi. Jaringannya terputus, oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi, gimana Mas? Sudah siap? Siap. Oke, silakan. Ya, kita lanjut lagi. Kita kembali lagi ke seller center Shopee-nya. Tadi sampai di pengaturan di fitur COD ya. Ya, betul. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tadi dari pengaturan pengiriman kita sudah bahas dari juga fitur COD. Misalkan
teman-teman semuanya misalkan jualkan dari Tukuyuk ya, menjadi Tukuyuk melalui penjualan dari Tukuyuk ingin menjualkan suatu produk atau barang, tapi ingin melalui COD. Misalkan pembeli dari teman-teman semua itu ingin melakukan pembayaran melalui COD. Nah, teman-teman bisa melakukan fitur COD ataupun melakukan pemesanan via Shopee. Melakukan pemesanan itu via Shopee. Nah, ketika nanti misalkan calon pembeli dari kita itu misalkan ingin memesan dari produk kita itu ingin misalnya dari minta pesan melalui fitur COD. Nah, untuk melakukan pesan tersebut kita bisa melakukan di Shopee. Kita melakukan pemesanan tersebut melalui Shopee. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga yaitu mengatur ataupun membuat toko pada Shopee. Untuk mengatur toko Shopee itu kita lihat di bagian kiri itu kita cari yang namanya atur ataupun buat toko profil. Nah, di bagian kiri ini ada fitur toko, yang di sini ada penilaian profil toko, dekorasi. Nah, di sini kita pilih yang namanya profil toko. Kita pilih profil toko. Nah, di sini ada nama toko dan nama toko. Nah, untuk nama toko ini usahakan buat nama sesuai dengan produk kita. Kenapa harus sesuai dengan nama produk kita? Misalkan nama produk kita ataupun yang kita jual di Shopee itu produknya misalkan produk dari Masyur misalkan. Terus kita tulis saja namanya, nama toko itu adalah Masyur. Masyur seperti ini. Itu nama tokonya kita tuliskan sesuai dengan nama produk kita. Nah, di sini di bagian kiri itu ada foto logo ataupun foto utamanya. Untuk mengatur ini silakan mengaturnya, kita klik di bagian lingkaran kecil yang sebelah kiri ini. Kita klik ubah. Terus kita masukkan logo untuk toko kita. Misalkan nah, misalkan logo kita sudah buat, kita buat aja seperti ini misalkan. Nah, kita sudah membuat toko ataupun logo sebelumnya, kita klik konfirmasi. Nanti otomatis logonya akan terbuat seperti ini. Nah, di sini ada logo, ada foto utama. Nah, untuk foto utama ini kita masukkan aja bisa gambar produk kita ataupun kosongan saja. Nah, untuk itu di sini saya akan menggunakan gambar produk saja. Contohnya seperti ini, kita konfirmasi. Nah, selanjutnya itu ada bagian deskripsi. Di bagian deskripsi ini kita bisa masukkan tentang foto ataupun produk dari toko kita, bisa video ataupun melalui foto. Nah, ketika kita ingin mengupload foto untuk dijadikan deskripsi toko kita bisa klik upload foto di sini. Kita masukkan foto ataupun produk kita yang ingin kita tampilkan sebagai deskripsi foto ataupun deskripsi pada toko kita. Misalkan saya ingin menampilkan deskripsi toko saya itu tentang atau produk Masyur Akina seperti ini. Kita klik konfirmasi. Nah, ini tampilan nanti akan seperti ini. Nah, selanjutnya, misalkan kita ingin menambahkan video di deskripsi foto kita di toko kita, silakan teman-teman menguploadnya dulu terlebih dahulu melalui YouTube. Nah, ketika sudah diupload di YouTube, teman-teman silakan diklik tambah link video YouTube. Ketika sudah tapi sebelumnya ketika kita sudah upload produknya ataupun produk kita di YouTube, nanti linknya itu kita salin dan kita masukkan ke link video YouTube di sini. Nanti kita salinkan ataupun kita masukkan di sini, yaitu link yang telah kita salin tadi. Kita pastikan di link di sini. Jadi kita sudah selesai. Selanjutnya kita itu adalah deskripsi toko. Deskripsi toko, silakan masukkan deskripsi tentang toko kita. Misalkan toko kita ini menjual produk, misalkan produk dari Masyur. Jadi silakan masukkan, jelaskan tentang produk kita ataupun tentang toko kita. Toko kita ini menjual tentang produk apa saja. Kita jelaskan. Bisa dijelaskan tentang produk kita, tentang apa namanya,
jadwal ataupun jam kerja kita bisa kita masukkan di sini. Kita masukkan semua tentang informasi tentang toko kita di deskripsi toko ini. Misalkan di toko ini kita menjual produk masyhur. Misal di sini kita masukkan deskripsi tentang toko kita, misalkan masyhur seperti ini. Masyhur adalah misal sebuah brand yang menjual berbagai macam fashion muslim. Fashion muslim, mulai dari misal kita jelaskan semua tentang toko kita ini menjual apa saja. Menjual produk masyhurnya itu produk kan banyak kan ya. Kita sebut saja misalkan produknya mulai dari dress, tunik, dan lain-lain misal. Nah, ketika kita sudah menjelaskan tentang toko kita di deskripsi toko ini, kita silakan masukkan tentang jam kerja ataupun jam kerja kita, jam kerja pada toko kita. Misalkan jam kerja pada toko kita, misalkan kita hanya bisa melayani dari jam 7 sampai jam 5, misal kita tuliskan di sini. Misalkan available chat misal. Kita tuliskan waktunya di sini. Dari jam 7 sampai jam 5 misal. 7 sampai jam 5 misal. Jam 5. Nah, ketika kita sudah selesai membuat deskripsi toko kita, silakan kita mengklik simpan. Ketika sudah kita atur semua, misalkan masyhur, nama tokonya sudah kita masukkan nama toko masyhur, deskripsi gambarnya sudah kita masukkan, deskripsi toko sudah kita masukkan, selanjutnya kita klik simpan. Nah, seperti ini. Misalkan sudah selesai, di sini nanti ada tulisannya yaitu berhasil diupdate. Nah, selanjutnya di sini ada tips sedikit untuk membuat toko ataupun buat nama toko ini. Nah, untuk nama toko ini sudah saya jelaskan tadi dari awal. Kita itu harus membuat nama toko itu usahakan bisa nama apa nih? Ketika kita sudah memiliki brand sendiri, bisa kita masukkan nama toko kita itu dengan nama brand, bisa nama produk kita. Kenapa kita harus menyesuaikan itu? Harus memasukkan seperti itu disesuaikan karena ketika kita memasukkan nama toko kita sesuai dengan produk kita ataupun sesuai dengan brand kita, tapi kalau brand kita sudah terkenal, sudah dikenal banyak orang, kita bisa masukkan di nama toko ini. Nah, ketika kita sudah membuat nama toko ini, nanti ketika kita mencari, ada seorang yang mencari pencariannya Shopee itu, dan mereka tuh ingin mencari produk masyhur. Misalkan, kita kembali ke beradanya Shopee, ke pencarian Shopee, misalkan masyhur. Nah, ketika si pembeli tadi membeli ataupun mencari pencarian dengan kata kunci seperti ini, kata kunci masyhur ini, ketika dia mencari, mengklik di search, kemudian dia dicari, diklik. Nah, misalkan ini produk kita, misalkan toko kita, misalkan. Nah, Shopee itu dia sistemnya untuk toko ini, dia itu mengutamakan pencarian toko daripada pencarian produk. Nah, itulah untuk gunanya kita untuk memasukkan nama toko kita itu sesuai nama produk, bisa sesuai nama brand kita. Seperti itu. Kalau dengan ini, kalau kita menggunakan kata kunci seperti ini untuk toko kita, maka kita akan bisa mendapatkan traffic secara gratis itu. Bisa mendapatkan traffic gratis. Oke, lanjut lagi. Kita sudah selesai. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, di selanjutnya itu ada riset kata kunci. Selanjutnya kita mau terlewat tadi. Selanjutnya yang keempat, ini ada buat dekorasi toko. Nah, dekorasi toko adalah fitur yang memungkinkan kita untuk menyesuaikan halaman toko menggunakan berbagai komponen sehingga kita dapat membuat halaman toko yang menarik untuk menampilkan produk dengan jelas dan efektif. Nah, fungsi dari membuat dekorasi toko ini itu adalah kita ingin menarik pengunjung ataupun menarik perhatian dari pembeli kita. Bagaimana caranya? Misalkan produk ataupun pembeli kita itu betah berlama-lama di toko kita. Nah, untuk cara membuat dekorasi toko ini, kita balik lagi ke Seller Center. Kembali ke Seller Center.
Nah, di Sales Center itu, nah kalau udah selesai tadi kita jangan lupa untuk disimpan terlebih dahulu, biar nanti kita tidak terulang lagi, misalkan dia tidak mengatur ulang lagi. Nah, di bagian kiri ini, di bagian toko tadi, di bawah profil toko itu ada yang namanya dekorasi toko. Nah, dekorasi toko ini teman-teman silakan diklik untuk mengatur dekorasi toko. Kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan, ada aplikasi Shopee dan ada situs Shopee. Nah, teman-teman di sini bisa dipilih, pilih salah satu ataupun keduanya. Nah, kalau untuk di aplikasi Shopee ini, maka dekorasi yang telah kita atur ataupun dekorasi toko yang kita buat nanti akan tampil di aplikasi Shopee saja. Untuk situs Shopee, maka tampilan toko pada toko kita itu tidak akan tampil. Nah, untuk cara membuatnya, untuk dekorasi toko pada aplikasi Shopee itu, di bagian bawah ini ada yang namanya tulisan mulai dekorasi tokomu. Nah, kita klik di sini. Nah, seperti ini nanti tampilannya untuk dekorasi toko. Jika Anda memberitahu ini, kita klik OK dan selanjutnya saja. Nah, di sini ada dua bagian. Di bagian kiri, ini ada bagian komponen dan ada template. Nah, kalau bagian komponen ini, kita akan membuat dekorasi toko untuk kita sendiri ataupun versi kita sendiri. Nah, kalau dari template ini, ada sebuah dekorasi yang telah dibuat oleh Shopee. Nah, kita bisa menggunakan di antara salah satu dari kedua ini, bisa membuat sendiri ataupun kita menggunakan template yang telah dibuatkan oleh Shopee. Kita bisa pilih salah satu. Nah, ketika kita ingin membuat dekorasi untuk toko kita sendiri, itu di sini di bagian kiri ini ada tampilan. Nah, tampilan di sini ada beberapa kotak-kotak seperti ini, ada tulisannya juga, ada dua foto, satu foto, misalnya dua foto ini kita ingin mendekorasi ataupun membuat di dekorasi toko kita itu memiliki dua foto. Nah, untuk mengaturnya kita klik di bagian dua foto ini dan kita tarik ke bagian deskripsi ataupun deskripsi toko misalkan. Nah, di sini ada pilihan, di sini ada komponen atau tambahkan komponen di sini. Teman-teman silakan pilih mau arahkan ataupun menempatkan tampilan dua foto ini mau diarahkan di mana, misalkan bisa di atas atau di bawah. Sesuaikan saja menurut teman-teman mana yang bagusnya. Di sini kita klik ataupun kita tarik ke bagian ini, kita letakkan, ditambahkan komponen di sini. Terlepas, nah nanti tampilnya akan seperti ini. Nah, untuk mengisi gambar pada dua foto ini, teman-teman silakan lihat di bagian kanan, di sini. Di sini ada upload foto. Nah, teman-teman silakan upload foto di sini agar bisa di foto-foto untuk dekorasi kita bisa ditampilkan di kantor dua foto ini. Nah, untuk membuatnya silakan upload foto di bagian kanan ini, upload foto. Nah, di sini kita silakan pilih foto ataupun produk foto apa yang kita ingin jadikan sebagai dekorasi ataupun tampilan pada toko kita. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan produk kita ataupun tampilan yang telah kita sudah buat sebelumnya. Dan di sini saya ingin menampilkan produk dari Akina lagi, yaitu Jeda Shipping sebagai untuk memasukkan di dua foto tadi. Ketika kita sudah pilih ataupun sudah selesai memilihnya, kita klik yaitu konfirmasi. Nah, ketika ingin menambahkan foto yang satu lagi, kita scroll ke bawah. Di bagian bawah itu sama kayak yang tadi sebelumnya kita buat. Kita klik bagian upload foto. Kita pilih lagi gambarnya. Nah, ketika sudah selesai kita konfirmasi. Nanti tampilnya akan seperti ini. Biasanya misalkan teman-teman ingin menambahkan, misalkan untuk tampilan dekorasi ini belum menarik, misalkan untuk dilihat oleh ataupun dilihat oleh calon pembeli kita. Teman-teman bisa menambahkan tampilan toko yang lainnya, misalkan bisa untuk satu foto ini, misalkan ingin menambahkan banner di toko kita, teman-teman bisa klik di bagian satu foto ini, kita tarik kayak seperti yang tadi, kita drag and drop saja. Nah, kita untuk mengupload gambar tersebut, teman-teman silakan klik yang bagian kanan tadi seperti yang sebelumnya kita sudah buat atau kita bikin, itu kita klik upload foto, kita pilih gambarnya. Nah, kita sudah selesai, kita klik konfirmasi.
Nah, maka akan tampilnya kan seperti ini nanti. Nah, misalkan teman-teman ini juga misalkan belum menarik, teman-teman bisa menambahkan di sini beberapa tampilan lagi. Itu ada satu foto ataupun foto area beberapa klik atau foto dengan beberapa area klik. Nah, foto dengan beberapa area klik ini misalkan teman ingin ditambahkan sebagai tampilan pokoknya, teman bisa lakukan seperti tadi, kita tarik dan kita letakkan di komponen yang kita arahkan dan kita ingin letakkan di mana. Nah, untuk mengaturnya, untuk foto ataupun foto dengan area klik ini, teman-teman sebelumnya sudah membuat ataupun mengedit foto produknya. Sebelumnya itu sudah diedit dengan 3 bagian, misalkan dengan 3 bagian. Nah, ketika teman-teman sudah mengedit fotonya dengan 3 bagian nanti, teman-teman bisa diupload di sini. Uploadnya seperti sebelumnya yang tadi, kita masukkan gambarnya. Ini. Nah, setelah itu kita konfirmasi. Lalu kita klik simpan. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan area per kliknya, misalkan ingin menambahkan area per kliknya, silakan atur area foto. Nah, di sini ada beberapa, ini ada kotak warna biru. Ini adalah daerah kliknya. Misalkan ini fungsinya ketika ada pembeli yang mengklik di bagian, misal kita ingin membuat daerah kotak ini misalkan meluas seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Nah, nanti ketika ada pembeli yang masuk ke toko kita, dia mengklik banner toko ini, maka dia akan diarahkan sesuai dengan produk yang sesuai link yang kita arahkan. Misalkan kita ingin masukkan pada banner ini sebuah link, yaitu ingin diarahkan sebuah produk misalkan. Nah, di bagian kanan ini ada pengaturan pendapatan link. Di sini teman-teman bisa dimasukkan, bisa dipilih. Di sini ada halaman rincian produk, kategori toko, dan link khusus. Nah, teman-teman bisa dipilih salah satu sini, misalkan sudah dipilih. Nanti misalkan teman-teman memilih, misalkan teman memilih halaman rincian produk. Nah, ketika si pembeli tadi mengklik banner yang kita telah bikin link, nanti si pembeli tersebut akan diarahkan ke halaman produk kita. Itu. Ketika kita sudah selesai, kita klik konfirmasi. Di sini saya tidak ingin menggunakan untuk foto yang berapa klik ini, kita silang saja. Untuk menghapus, misalkan kita tidak ingin jadi menggunakan area beberapa klik ini, misalkan dekorasi ini, kita klik di bagian kanan, ini di bawah ini ada tanda pada sampah ini, kita klik hapus. Nah, itu akan menghapusnya. Jika teman-teman ingin menambahkan produk, misalkan, teman-teman ingin menambahkan produk, di sini ada produk. Kita klik saja di bagian kiri ini, produk, pilihan produk, kita tarik dan kita tambahkan ke komponen ini. Nah, di sini ada pilihan, ada penjualan tertinggi. Nah, di sini ada pilihan produk, ada secara otomatis ataupun manual. Nah, di sini kita bisa pilih mau secara otomatis ataupun secara manual. Nah, di sini ada beberapa pilihan ataupun pilihan yang ada hurufnya berdasarkan terakhir di upload, harga terendah. Nah, misalkan teman-teman itu ingin menampilkan di produk pilihan ini, ingin ditampilkan produk-produk yang penjualannya tinggi saja. Nah, teman-teman bisa dipilih untuk urutan berdasarkan penjualan tertinggi. Nah, seperti itu. Di sini yang di judul. Nah, di sini yang di judul ini teman-teman silakan pilih atau masukkan judul sesuai dengan produknya. Misalkan produk ini yang kita masukkan itu masyhur misalnya. Nah, seperti ini. Nanti di bagian kiri ini, di kiri atas ini, maka tulisnya akan menjadi masyhur. Ketika sudah selesai, kita simpan. Seperti ini. Nanti judul produk yang kita telah bikin tadi, maka akan muncul di bagian atas seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengatur dekorasi toko, ketika ingin menampilkan, teman-teman silakan di bagian kanan itu ada beberapa pilihan, itu ada preview, simpan, dan tampilkan. Kalau preview ini kita untuk melihat sementara, untuk melihat ataupun melihat tampilan toko kita,
atau apa sudah bagus atau belum. Untuk disimpan ini sekedar menyimpan, bukan ditampilkan di bagian toko kita. Nah, ketika klik kita tampilkan, nah di sini ada keterangan seperti ini, kita klik konfirmasi. Nah, maka produknya ataupun dekorasi yang kita buat tadi sudah jadi. Nah, untuk tampilan aplikasi Shopee-nya bisa kita lihat di sini. Nah, maka tampilan di HP ataupun di aplikasi Shopee di lewat HP pembeli nanti, maka tampilannya akan seperti ini untuk dekorasi toko kita. Nah, ketika kita ingin menampilkan juga dekorasi toko kita yang telah kita buat tadi, ini kita terapkan juga di situs Shopee ataupun di websitenya Shopee. Kita lihat di bagian kanan, di bagian kiri atas itu ada gunakan dekorasi ini pada halaman tokomu di situs Shopee. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Terus seperti ini nanti. Nah, maka untuk tampilan website untuk dekorasi toko kita, maka tampilan nanti akan seperti ini. Nah, akan seperti ini tampilannya. Nah, ketika kita ingin menerapkan dari dekorasi toko yang telah kita buat dari aplikasi Shopee tadi dan kita ingin terapkan juga di websitenya Shopee, kita klik di bagian kanan bawah itu ada tampilkan pada dalam tokomu di situs Shopee. Kita klik saja di sini. Maka produk kita ataupun dekorasi toko kita ini sudah diterapkan juga di situs Shopee kita. Jadi untuk pembuatan dekorasi toko mungkin seperti itu saja. Kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Ini ada riset kata kunci. Nah, riset kata kunci. Riset kata kunci itu untuk mengetahui topik apa saja yang paling banyak dicari orang di mesin dicari yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Nah, fungsi dari riset kata kunci ini, kita itu akan mengetahui produk kita, misalkan produk kita tadi kan produk dari masyhur. Misalkan kita ini menjual produk masyhur itu, misalkan menjual dress misalkan. Nah, di kata kunci ini yang paling banyak kata dress, produk dress ini yang paling banyak itu kata kuncinya yang seperti apa? Apa dress perempuan atau dress saja atau dress yang lainnya misal. Untuk riset itu nah, misalkan produk kita tadi ada dress, misalkan dress. Kita tuliskan di pencarian Shopee-nya dress seperti ini. Nah, di dress ini ada berapa rekomendasi kata kunci yang disediakan oleh Shopee. Nah, di sini ada beberapa kata kunci, yaitu dengan dress, itu ada dress Korea, dress kondangan, dress muslim, dress anak perempuan, dress bayi, dress putri, dress hitam, brokat. Nah, teman-teman sesuaikan saja sesuai dengan produknya. Misalkan produk teman-teman itu produk orang yang sudah dewasa misalkan. Nah, teman-teman bisa dipilih sesuaikan saja dengan produknya, misalkan dress misalkan bisa untuk orang targetnya untuk orang muslim, misalkan untuk kondangan, di sini kita bisa masukkan sebagai kata kunci. Misalkan dress muslim ini kita masukkan sebagai kata kunci kita, dress muslim. Nah, dress muslim. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kata kunci seperti ini lagi, nah otomatis Shopee itu akan menampilkan lagi kata kunci rekomendasi selanjutnya. Misalkan ketika udah setelah kata dress muslim itu ada lagi tambahan kata, misalkan di sini ada kata muslimah, wanita, jumbo, gamis, putih, anak. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan kunci tersebut, misalkan sesuaikan saja dengan produknya, misalkan produk teman-teman itu untuk menerima kan. Nah, tuliskan saja ataupun tambahin kata kuncinya sesuai dengan produk teman-teman. Nah, sekarang dress muslimah, dress muslim. Nah, kita ingin mendapatkan dress kita ini untuk dijualkan di dress muslim. Sebenarnya kita masukkan di dress muslim. Nah, ketika kita ingin mendapatkan atau memasukkan kata kunci nama produk kita itu sebagai dress muslim, teman-teman di sini bisa disalin.
kita salin, terus kita cari ataupun simpan melalui Notepad. Nah, ini kan kunci tadi kan kata kunci dress muslim. Nah, dress muslim ini ingin kita letakkan sebagai judul produk kita nanti, jadi kita simpan saja, kita paste ataupun simpan di Notepad seperti ini. Kita kumpulkan kata kunci yang mana yang sesuai dengan produk kita. Nah, ketika kita sudah klik kata muslim, kita pilih lagi kata kunci yang sesuai dengan produk yang misalkan dress muslim wanita. Nah, dress muslim wanita ini tadi bisa kita gunakan juga sebagai pencarian untuk produk kita. Kita salin lagi, kita masukkan ke Notepad. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin menambahkan lagi untuk kata kunci pencariannya. Nah, di sini ada beberapa lagi, itu ada kata rekomendasi dari Shopee-nya. Itu ada kata kunci model terbaru, jumbo, kekinian. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan produk kita ini ada produk terbaru, misalkan model terbaru. Nah, teman-teman bisa ditambahkan dress muslim wanita model terbaru. Nah, bisa ditambahkan model terbaru. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah selesai, kita copy dan kita masukkan lagi ke Notepad kita. Nah, misalkan teman-teman dengan tiga kata kunci ini sudah cukup untuk dimasukkan nama produknya, maka kita akan terapkan ini atau memasukkan kata kunci yang kita riset ini nanti kita masukkan ke bagian nama produknya. Untuk riset kata kunci seperti itu saja. Kita lanjutkan materi selanjutnya, itu tentang upload produk. Nah, untuk bagian itu yang ketujuh itu adalah upload produk. Nah, untuk mengupload produk, teman-teman bisa masuk ke Shopee Seller Center. Nah, di bagian Shopee Seller Center itu ada, kita cari yang namanya produk saya. Itu tempatnya itu ada di produk. Teman-teman bisa masukkan di produk saya ini. Kita klik produk saya. Nah, di sini ketika kita sudah masuk ke tampilan produk saya, teman-teman bisa masuk ke bagian tambah produk baru. Nah, di sini untuk menambahkan produk kita bisa masukkan ke tambah produk baru. Seperti ini. Nah, di sini kan ada nama produk. Nah, nama produk ini kita masukkan sesuai dengan kata kunci yang telah kita buat sebelumnya atau yang telah kita riset sebelumnya. Nah, nama produk ini tadi, kita buka lagi Notepad tadi yang kita sempat menyimpan kata kunci yang telah kita buat tadi ataupun kita riset. Di sini kita pilih, misalkan kata kunci yang mana yang kita ingin masukkan. Misalkan kita ingin memasukkan kata kunci kita untuk produk kita ini, misalkan dress muslim wanita model terbaru. Nah, teman-teman bisa salin. Nah, bisa disalin, terus kita pastikan sebagai nama produk kita. Nah, kalau untuk dress muslim wanita muslim terbaru ini untuk sebagai nama produk kita. Nah, selanjutnya itu adalah kategori. Nah, untuk kategori ini sesuaikan dengan produk kita, jangan sampai salah. Jika kita memasukkan salah kategori, tidak sesuai dengan produk kita, ketika ada pembeli yang mengklikkan kata dress muslim wanita model terbaru ini, maka produk kita itu tidak akan muncul. Walaupun produk kita atau kata kuncinya itu sesuai dengan produk kita, tapi namanya kategori produknya salah, maka produk kita itu tidak akan muncul di tampilan pembeli. Kita sesuaikan saja dress muslim. Dress muslim ini itu adalah masuk ke fashion muslim. Jadi kita klik dari suka untuk pakaian wanita, kita klik wanita. Di sini ada pilihan hijab, aksesoris, kita sesuaikan dengan produk kita. Misalkan ini produk kita itu berhubungan dengan dress, kita pilih dress, kita klik gamis. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, kita klik lanjut. Nah, untuk foto utama ini
saya sarankan buat foto yang semenarik mungkin untuk kita jadikan sebagai foto utama. Nah, untuk foto utama ini kita untuk melakukan riset terlebih dahulu. Kalau saya sih, biasanya kalau untuk foto produk ini, kita akan melakukan riset terlebih dahulu untuk melihat foto utama ataupun foto-foto di sekitar ataupun produk dari kompetitor kita. Untuk melakukan riset tersebut, kita silakan masuk ke pencariannya Shopee. Ini kita masukkan kata kunci yang kita bikin tadi, itu dress muslim wanita model terbaru. Kita cari. Nah, di sini ada beberapa gambar. Rata-rata kompetitor itu menggunakan gambar seperti ini. Misalnya kita gambar seperti ini. Nah, untuk bagian atas ini ada iklan. Untuk iklan ini diabaikan saja. Kita masuk ke meriset kompetitor melalui yang organik saja. Misalkan yang ini. Nah, di rata-rata di Shopee itu kompetitor itu banyak menggunakan kata kunci seperti ini. Nah, kata-kata kunci seperti ini. Kata produk ataupun gambarnya seperti ini. Nah, teman-teman usahakan produk teman-teman itu usahakan berbeda dengan kompetitor supaya bisa menarik pengunjung ataupun traffic lebih banyak. Nah, kita sudah membuat foto produk ataupun produk kita masukkan misalkan foto produk kita. Nah, seperti ini. Nah, di sini foto utama ini cuman untuk foto yang utama ini misalkan foto yang menarik ataupun mencolok dengan yang berbeda dengan kompetitor kita. Ini ada foto 1, foto 2, foto 3 sampai foto 8. Ini usahakan masukkan foto sesuai dengan bagian dari produk kita, misalkan dari kiri, kanan, samping, itu kita bisa masukkan di sini. Kita menambahkan produk 1 misalkan foto 1. Nah, fotonya akan tampilan seperti ini. Jika kita menambahkan lagi, kita klik foto 2. Selanjutnya seperti itu. Selanjutnya seperti itu untuk misalkan teman-teman ingin memenuhi foto tersebut hingga 8 foto, teman-teman silakan dimasukkan semua fotonya. Di sini ada video. Untuk video produk, misalkan teman-teman itu memiliki video produk, silakan masukkan ke bagian video produknya. Misalkan tidak ada, diabaikan saja. Nah, di nama produk tadi itu nama produk ini adalah nama produknya itu yang telah kita riset sebelumnya. Nah, untuk deskripsi produk, di sini saya memberikan tips sedikit untuk memasukkan deskripsi produk. Nah, untuk deskripsi produk ini, saya sarankan teman-teman itu memasukkan nama produknya ataupun kata kunci ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh calon pembeli kita. Misalkan pembeli itu sering bertanya ke kita, misalkan apakah produk kita itu ready atau tidak. Nah, teman-teman bisa dijelaskan di deskripsi produk ini. Misalkan pembeli kita itu sering bertanya misalkan tentang stok produk. Nah, kita tuliskan saja, dijelaskan di deskripsi produk kita. Misalkan produk kita ready stock. Langsung di order ya gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya lagi kita masukkan sesuai dengan rincian produk kita. Kita bisa masukkan rincian dengan produk kita sesuai dengan apa tadi itu tentang deskripsi atau spesifikasi produk kita masukkan. Nah, kita masukkan deskripsinya di sini. Deskripsi produk kita paste. Nah, kita sudah selesai. Di sini ada beberapa lagi, itu ada merek, ada bahan. Tentu silakan masukkan mereknya. Misalkan merek dari produk kita ada Maysure misalnya. Kita masukkan Maysure.
Ini ada bahannya, kita lihat bahan dari produk kita, misalkan bahannya misalkan dari katun misalnya kita masukkan. Ketika teman-teman ingin, misalkan di pilihan ini tidak terdapat sesuai dengan bahan dari produk kita, teman bisa nambahkan, yaitu ditambahkan nilai atribut. Karena teman-teman produknya ataupun bahan dari produknya itu tidak ada yang tidak masuk di bagian yang direkomendasikan oleh Shopee, teman-teman bisa buat sendiri. Kita misalkan bahannya misalkan misal seperti ini, terus kita klik tanda checklist bagian kanan ini. Nah, maka nanti otomatisnya akan masuk sini otomatis. Oke. Nah, untuk spesifikasi ataupun detail produk kita itu misalkan merek. Nah, merek masukkan sesuai dengan produk kita, bahan sesuai dengan produk kita. Oke, lebih lagi itu tentang informasi penjualan. Nah, di informasi penjualan ini misalkan teman-teman memiliki varian warna ataupun ukuran, ini teman-teman bisa pilih, dibagikan, diklikkan ataupun diaktifkan variasinya. Nah, di sini ada variasi 1. Nah, variasi 1 ini biasanya untuk warna, teman bisa masukkan warna di sini. Warna misal. Nah, dan di selanjutnya itu di bagian bawah, di kotak bawah ini, kita masukkan warna dari produk kita. Misalkan warnanya navy misal, seperti ini. Misalkan teman-teman itu memiliki warna produknya itu lebih dari 1, maka teman bisa klikkan tambahkan pilihan. Pilihan seperti ini. Kita klikkan lagi masukkan lagi nama produknya ataupun nama warnanya. Kita warnanya masukkan warna hitam. Kita masukkan. Kita warnanya warna merah. Kita masukkan ini. Nah, kita sudah selesai, kita masukin. Nah, ketika kita sudah selesai memasukkan warna, kita di sini ada variasi 2. Biasanya untuk variasi 2 ini biasanya diisi dengan ukuran. Misalkan kita ingin memasukkan ukuran untuk produk kita. Nah, kita tuliskan namanya itu nama ukuran. Di sini kita masuk ukurannya, misalkan ukurannya S, ini misalkan M, L, gitu. Dan misalkan teman-teman ingin ataupun memiliki nama produk ataupun ukurannya lebih dari 3, misalkan bisa ditambahkan pilihannya. Jika sudah selesai, bagian bawah ini ada informasi variasi. Informasi variasi ini terdapat ada harga, ada stok, ada kode variasi. Nah, teman-teman di sini silakan isi. Misalkan teman-teman itu harga variasinya itu sama semua misalkan. Nah, teman-teman bisa gunakan di informasi variasi ini, kita misalkan harganya 200 misalnya. Ada 10 misalnya. Nah, untuk kode variasi ini bisa diisi, bisa tidak. Ini opsional. Ketika kita sudah membuat harga 200 untuk semua variasi kita terapkan ke semua. Nah, otomatis nanti semua dari varian dari produk kita itu akan otomatis terisi sesuai dengan harganya. Nah, ketika teman-teman memiliki variasi dengan harga yang berbeda, teman-teman harus mengisinya secara manual. Misalkan di ukuran S, ini misalkan teman menjual harganya misalkan sekitar 100.000, teman-teman isikan secara manual seperti ini. Misal untuk ukuran M, misalkan harganya 100, misal 250. Nah, untuk ukuran L-nya misalkan 300. Nah, kalau untuk varian per variannya itu berbeda harga ataupun harganya beda per varian, itu teman-teman bisa melakukan secara manual. Misalkan harganya sama dari semua produk ataupun variannya itu memiliki harga yang sama, teman-teman bisa langsung klikkan sekali saja di bagian informasi. Misalkan nah, 200 ini misalkan harganya 200.000. Misalkan produk kita ini ukurannya itu setiap ukuran itu memiliki variasi dengan harga yang sama misalkan.
Kita klikkan terapkan ke semua, maka harganya akan berubah dengan yang telah kita tentukan tadi. Nah, selanjutnya itu ketika teman-teman ingin menjual harga grosir, saya akan ditambahkan grosir. Jika tidak, diaktifkan saja. Di sini ada warna ini disesuaikan dengan produknya. Ini misalkan produk kita tadi warnanya warna api, kita klik untuk masukkan warnanya. Kasih saya sebagai contohnya, misalkan warna api seperti ini, misalkan kita sesuaikan dengan variasi produknya. Misalkan warna hitam, lalu seperti itu. Kita sesuaikan saja dengan produk kita sesuai dengan warnanya yang variasi yang telah kita buat tadi. Ini beratnya kita sila masukkan. Beratnya misalkan kita 300. Jika sudah selesai, kita simpan dan tampilkan. Oh ya, jangan lupa kita untuk menambahkan ataupun tambahkan jasa kirim untuk produk kita. Jangan lupa untuk mengaktifkan jasa pengiriman. Teman-teman bisa klik tambah jasa pengirim tadi, maka kita akan diarahkan mengatur pengiriman. Ini kita pilih beberapa ekspedisi atau kata mengatur pengirimannya, kan saya milih JNT. Sini kita klik konfirmasi seperti itu. Jika sudah selesai, kita selesai upload produk, maka kita klik konfirmasi, maka produknya nanti akan tampil di sini. Karena tadi saya sudah keluar ataupun saya tidak jadi buat ataupun upload produk, jadi produknya belum tampil di sini. Nah, selanjutnya itu adalah promosi saya. Mau saya cepat aja lah. Nah, untuk promosi saya ini fungsinya adalah untuk mendatangkan traffic atau pengunjung ke toko kita secara gratis itu. Jika kita ingin mengoptimalkan promosi saya di fitur Shopee itu, kita akan berkesempatan ataupun mendapatkan traffic secara gratis. Nah, untuk mengatur promosi saya tersebut, teman-teman silakan masuk ke sales center lagi. Di bagian promosi saya itu ada promosi saya. Di sini kita klik promosi saya. Nah, untuk tampilan promosi saya nanti tampilnya akan seperti ini. Tampilnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa. Ini ada event Shopee, di sini ada promo baru. Nah, misalkan teman-teman ingin mendapatkan traffic secara luas ataupun secara banyak itu, ataupun mendatangkan pengunjung yang lebih banyak, teman-teman itu silakan mengikuti ataupun mengikuti event-event yang telah Shopee sediakan, misalkan seperti 10-10, misalkan bocor toko, misalkan murah lebay. Nah, teman-teman bisa diikutin karena itu berpotensi untuk kita untuk meningkatkan traffic dengan lebih banyak. Nah, selanjutnya itu di sini ada ikuti promo resmi Shopee. Di sini ada promo Shopee dan promo voucher. Ini misalkan teman-teman ingin mengikuti promo resmi dari pihak Shopee-nya, kan teman ingin mempromokan produk teman-teman ke promo resmi dari Shopee, misalkan teman-teman bisa klik di promo Shopee. Nah, ketika teman itu memiliki voucher, nah voucher teman tersebut ingin dimasukkan ataupun diikutkan melalui promo resmi Shopee. Nah, teman-teman bisa mempromosikan atau memasukkan voucher tokonya di bagian promo voucher ini. Nah, ketika kita mengikuti event ataupun campaign dari resmi dari pihak Shopee-nya ini, itu kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Kita akan mendapatkan traffic yang banyak seperti itu. Nah, di sini setelah event Shopee itu di bawahnya itu ada fitur promosi. Untuk fitur promosi ini ada beberapa, yaitu ada voucher toko saya, ada promo toko, paket diskon, combo hemat, flash sale toko saya, promo ongkir, toko koin penjual. Nah, di sini ada voucher toko saya. Misalkan teman-teman ingin menawarkan vouchernya untuk pembeli. Nah, voucher toko ini berfungsi apa?
Fungsinya ini untuk mendatangkan traffic juga, untuk menarik perhatian dari pembeli kita. Nah, untuk voucher toko ini nanti itu akan tampil di halaman pencarian pembeli itu. Nah, ini saya akan contohkan voucher toko saya ini gimana sih bentuknya. Misalkan kita lihat di kompetitor kita untuk voucher toko saya ini. Kita lihat. Nah, untuk voucher toko tadi, kan kita tadi kan di sini kan ada voucher toko saya ya. Nah, voucher toko saya ini ketika kita buat itu tampilannya nanti akan tampil di halaman produk kita ataupun di tampilan produk kita itu maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, voucher toko nanti akan tampil seperti ini. Nah, untuk di voucher toko ini, untuk cara membuatnya itu, teman-teman silakan pilih di voucher toko saya ini. Kita klik untuk membuat voucher tokonya. Nah, di sini voucher toko saya nih, ketika kini membuat voucher toko untuk toko kita, itu teman-teman silakan klik buat. Klik buat di sini. Nah, di sini ada dua pilihan. Ini ada voucher toko dan voucher produk. Nah, untuk voucher toko ini maka ditampilkan di bagian toko kita. Nah, untuk voucher produk ini akan ditampilkan di bagian produk kita. Untuk nama voucher, silakan namanya bebas. Ini sebagai pengingat kita bahwa ketika kita ingin buat voucher itu, nama voucher kita yang seperti ini untuk apa misal. Nah, untuk menambahkan nama voucher ini bebas, karena nama voucher ini tidak akan ditampilkan di bagian pembeli kita. Sini untuk nama voucher ini kita sendiri yang dapat melihatnya, dan orang lain tidak bisa melihatnya. Nah, untuk nambah voucher yang kita buat, itu misalkan nama vouchernya, misalkan promo toko. Nah, silakan masukkan misalkan nama vouchernya sesuai keinginan teman-teman semua. Nah, di bawahnya itu ada selanjutnya itu ada kode voucher. Nah, untuk kode voucher ini teman-teman silahkan masukkan. Nah, untuk kode voucher ini sesuai bebas sih mau masukinnya ataupun membuat kode voucher bebas, bisa huruf, bisa angka. Misalkan di sini saya menggunakan angka saja misalkan. Saya ingin masukkan kode vouchernya misalkan 5 ini, maka kode voucher kita akan nanti munculkan seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat kode voucher, di bagian bawahnya itu ada periode klaim voucher. Nah, di sini ada tanggal mulai voucher kita dimulai untuk aktif atau bisa digunakan. Dan di sini di bagian kanan ini adalah tanggal ataupun jam berakhirnya voucher kita. Nah, teman-teman kita ketika misalkan teman-teman ingin mengaktifkan voucher toko ini hari ini misalkan. Nah, teman-teman bisa klik di bagian sebelah kiri ini. Nah, kita pilih tanggalnya. Misalkan teman-teman ingin mengaktifkan voucher tokonya itu pada tanggal 18, tanggal hari ini, dan ingin aktif pada jam berapa. Misalkan ingin diaktifkan pada jam 11 lewat 25 menit. Nah, teman-teman bisa silakan diklik konfirmasi. Nah, maka ketika kita mengatur awal mulai voucher kita untuk toko kita ini, maka sekitar jam 11 lewat 25 menit nanti, maka voucher kita itu akan jalan. Nah, di sini ada satu lagi bagian kanan. Ini ada tanggal juga sama seperti yang sebelah kiri tadi, tapi ini yang sebelah kiri ini punya ada untuk mulainya voucher kita berjalan, dan sebelah kanan ini berakhirnya voucher kita untuk berhenti untuk berjalan. Nah, untuk mengaturnya, kita klik sama seperti yang mengatur mulai dari voucher kita tadi. Nah, misalkan kita ingin voucher toko kita ini ingin berhenti ataupun tidak jalan lagi misalkan. Nah, ini kita bisa masukkan, misalkan ini voucher kita ini dari tanggal 18 sampai tanggal 15 itu berakhirnya misalkan. Nah, pada tanggal 15, misalkan kita mengaturnya misalkan jam 11 lewat 59 malam itu, maka voucher kita akan berhenti. Nah, ketika kita ingin membuat seperti ini, teman-teman bisa klik konfirmasi. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan bonus. Di sini ada voucher, ada diskon, ada cashback coin. Nah, untuk diskon itu bisa teman-teman bisa masukkan untuk diskon produknya. Nah, untuk cashback coin ini, nah kita itu harus memiliki cashback ataupun membuat koin ataupun kita harus membeli koin
menjual lebih dahulu dari filosofinya. Kalau kita tidak mempunyai koin penjual, maka kita tidak bisa menggunakan cashback coin ini. Nah, di sini saya akan menggunakan diskon saja. Nah, di tipe diskon ini kita bisa menggunakan persentase diskon, ada nominal diskon. Nah, teman-teman di sini bisa pilih, misalkan teman-teman ingin menggunakan diskonnya itu tipenya nominal diskon. Nah, biasanya kalau nominal diskon itu, misalkan nominal diskonnya misalkan teman-teman itu ingin mengasih diskonnya misalkan sebesar 5.000 misal. Nah, maka misalkan kita buat nominalnya 5.000, maka voucher token itu akan bisa diklaim oleh pembeli kita, tapi dia bisa menggunakan voucher tersebut dengan harga 5.000 ataupun vouchernya dengan 5.000 saja. Nah, yang kita sudah menggunakan nominal diskon kan kita ingin memberikan diskon untuk produk kita ini sebesar 5.000, kita klik 5.000, 1.000 ya. Nah, selanjutnya tadi kan ini untuk nominal diskon ya. Nah, selanjutnya itu ada persentase diskon. Persentase diskon ini kita bisa masukkan persentase untuk diskon kita ingin kita berikan untuk pembeli kita itu ingin kasih diskon berapa persen. Misalkan kita ingin memberikan diskon terhadap pembeli kita ataupun calon pembeli kita, yaitu kita mau masukkan persentase diskonnya misalkan sebesar 4% misal. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin memberikan diskon atau voucher diskon ke pembeli kita. Nah, di sini ada atur diskon maksimum. Kita bisa pilih bisa atur maksimum diskon atau tanpa batas. Di sini kita bisa pilih salah satu. Nah, misalkan kita ingin memilih diskon maksimum ini, misalkan maksimum 4% ini misalkan untuk 4% ini bisa berlaku untuk nominal vouchernya berapa, misalkan untuk 4% ini kita atur maksimumnya misalkan 2.000 misal. Nah, ketika kita memasukkan nominal produk kita itu sebesar 2.000, maksimumnya 2.000, sebenarnya sih di sini ada teknik tips sedikit ya. Nah, di diskon kan persentase diskon tadi kan ada dua pilihan nih, ada nominal diskon dan ada persentase diskon. Nah, untuk persentase diskon ini teman-teman itu bisa memberikan harga atau diskon yang lebih besar, misalkan 30%, 50% itu kita bisa terapkan di voucher kita ataupun kita buat sebagai voucher toko kita. Tapi dengan kita memasukkan misalnya voucher kita ini tadi kan ingin memasukkan voucher sebesar 50%. Tapi dengan minimum atau kita diskon 5% itu kita batasi maksimum pembeliannya. Misalkan maksimum nominal dari voucher kita ini. Nah, misalkan tadi kan kita buat 40% misalnya. Nah, 40% untuk voucher toko kita. Tapi kita tidak seutuhnya memberikan diskon ke calon pembeli kita itu tidak seutuhnya sebesar 40%, tapi kita itu ingin memberikan diskon cuman sebesar 2.000 saja. 2.000. Nah, diskon 40% ini nanti akan ditampilkan di bagian, misalkan tadi kan di sini kan ada, nah seperti ini, untuk voucher toko kan di sini ada 40% nih. Nah, ketika kita membuat voucher kita, toko kita itu seperti ini, 45%, maka akan tampilnya nanti seperti ini, 45%. Kita kembali ke seller center. Nah, ketika kita mengatur 40% untuk toko ataupun voucher toko kita, tapi kita mengatur maksimum 2.000. Nah, ketika nanti si calon pembeli kita itu menggunakan voucher yang telah kita buat ini, memang sih ditulisnya di voucher diskon itu, di voucher toko itu 40%. Tapi di 40% ini mereka itu bisa mendapatkan potongan cuma sebesar 2.000 saja. Untuk ini cuma sebagai penarik perhatian saja, itu sebagai memikat calon pembeli. Nah, untuk minimum pembelian ini kita bisa isi. Nah, ketika ini kan tadi voucher 40% ya, dan kita mengatur nominal pembelinya itu sebesar 2.000. Nah, sebesar 2.000 ini kita atur minimum pembeliannya. Nah, misalkan kita mengatur pembeliannya, misalkan 120.000 misal. Nah, dengan minimum pembelian 120.000 ini, maka si pembeli kita itu bisa menggunakan voucher tersebut atau voucher dengan 2.000 ini.
Nah, ketika membeli itu, misalkan dia tuh membeli produk kita itu kurang dari 120.000, maka si calon pembeli kita itu tidak akan bisa mendapatkan ataupun tidak bisa menggunakan diskon 2.000 ini, misal seperti itu. Nah, selanjutnya kuota pemakaian. Nah, untuk kuota pemakaian ini kita batasin. Untuk pengguna voucher kita ini, itu kita peruntukkan ataupun bisa digunakan berapa kali sih untuk penggunaan voucher kita. Misalkan untuk pemakaian voucher kita ini misalkan bisa digunakan untuk 10 orang misalkan. Di sini kita masukkan kuota pemakaiannya misalkan 10 orang, 10 hari ini. Nah, nanti ketika kita sudah mengatur kuota pemakaian 10, nanti ketika ada orang yang menggunakan 10 voucher toko kita hari ini, maka kuota pemakaiannya misalkan nih, orang sudah mengklaim kuota voucher toko kita sebanyak 10 orang. Nah, ketika ada orang lagi yang mengklaim voucher toko kita itu yang ke-11 misalkan, itu kan tidak masuk ke kuota pemakaian yang telah kita tentukan, maka produk yang kita bikin ataupun voucher yang kita buat ini nanti tidak berlaku lagi untuk kuota pemakaian yang ke-11 tersebut. Oke, lanjut lagi. Ini asalnya itu ada tampilan voucher dan produk yang dapat menggunakannya. Nah, pengaturan tampilan voucher ini, nah, sini teman-teman bisa memilih. Tidak ditampilkan, ini bisa ditampilkan di semua halaman. Nah, teman-teman di semua halaman produk kita itu teman-teman bisa diklik semua halamannya. Nah, soalnya itu ketika teman-teman memilih tidak ditampilkan, maka voucher kita itu maka tidak akan ditampilkan ataupun tidak bisa dilihat oleh calon pembeli kita. Kalau kita mengklik ini, percuma kita membuat voucher diskon karena voucher ataupun pembeli kita tidak bisa melihatnya. Oke, selanjutnya lagi, di sini ada produk yang berlaku. Nah, untuk voucher ataupun voucher toko ini yang kita buat ini, yang kita telah buat ini, itu kita ingin berikan diskon terhadap produk apa? Misalkan produknya baju misalkan, baju kaos misalkan, teman-teman bisa klik tambahkan produk ini. Dan karena kan saya tadi ada kesalahan untuk mengupload produk, jadi jenis saya belum memiliki produk. Jadi misalkan teman-teman sudah memiliki produk, teman-teman bisa masukkan produknya di produk yang berlaku ini. Teman bisa klik tambahkan produk seperti ini. Nah, di sini nanti maka akan tampil beberapa produk yang telah teman-teman upload. Nah, teman-teman silakan dipilih produknya salah satu, maka diklik konfirmasi nanti ketika sudah selesai. Nah, ketika produknya sudah kita buat atau vouchernya sudah kita tentukan, sudah kita buat, dan produknya untuk berlaku untuk voucher ini untuk produk apa yang berlaku, kita ketika sudah selesai dibuat semua, kita klik konfirmasi. Itu. Ini saya karena belum milik produk, saya tadi ada gangguan ataupun masalah produk, jadi di sini saya tidak bisa melakukan ataupun membuat voucher toko. Jadi saya kembali saja, ketika teman-teman sudah membuat atau menambahkan produknya, silakan diklik konfirmasi. Seperti itu. Dan ini saya kembali saja, saya buang. Ini kita kembali lagi ke promosi. Nah, di sini ada beberapa lagi di sini voucher toko tadi sudah saya berikan gimana cara buatnya. Di sini ada promo toko, ada paket diskon, ada combo hemat. Nah, promo toko ini berfungsi itu kita akan mengurangi ataupun memberikan diskon terhadap produk kita. Nah, untuk promo toko ini. Nah, untuk promo toko itu cara bikinnya, untuk membuat promo toko, teman-teman bisa klik promo toko. Udah klik, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman cara pembuatan promo tokonya. Nah, untuk promo toko nanti halamannya tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika teman-teman ingin membuat promo toko terhadap produknya, teman-teman bisa klik di bagian kanan, itu adalah klik tombol buat yang ini. Kita klik buat. Nah, di sini kita masukkan nama promo tokonya sama seperti yang voucher toko tadi. Sebenarnya nama promo toko, nama vouchernya itu atau nama promonya ini tidak akan ditampilkan di bagian atau di halaman pembeli ketika pembeli itu melihat produk kita. Ini untuk nama produk atau nama promonya itu teman-teman bisa bebas untuk memasukkannya, bisa apa saja. Nama promo tokonya misalkan
promo toko aja misal namanya. Promo toko. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Periode promo toko di bagian kiri ini adalah tanggal mulai ataupun jam mulainya. Belakangan ini adalah tanggal berakhirnya atau tanggal jam berakhirnya promo toko kita ini. Untuk mengaturnya sama seperti yang telah kita buat tadi di melalui voucher toko. Kita mengaturnya sama tadi, misalkan tanggal mulai tanggal 18, jam berapa mulainya bisa kita atur. Jika sudah kita klik konfirmasi. Selanjutnya kita ingin mengakhirkan promo toko kita ini ingin berakhir pada tanggal berapa, jam berapa, itu bisa kita atur seperti ini. Kan kita berakhir, promo toko kita ini akan berikan berakhirnya promo pada toko kita klik konfirmasi ataupun diklik tanggal 15, akan berakhirnya tanggal 15. Nah, di sini ada jamnya. Kita klikkan misalkan jam berakhirnya di jam 12 malam, misalkan klik konfirmasi. Nah, di sini ada tambah produk lagi, teman-teman bisa tambah produknya, ingin produk mana yang ingin dipotong atau diberikan diskon, kita klik tambahkan. Nah, sebenarnya sih untuk promo toko ini sama, pembuatnya itu sama persis seperti voucher toko tadi. Jadi ketika selesai kita isi produknya, ketika selesai kita konfirmasi. Nah, ketika produknya sudah kita tambahkan, kita klik konfirmasi. Tuh. Sini saya tidak ingin buat promo toko, sini saya batalin aja. Nah, di sini kan tadi ada promo toko saya sudah kita coba buat, promo toko tadi sudah saya buat juga. Nah, selanjutnya ada paket diskon, combo hemat, flash sale toko saya, promo ongkir toko. Ini koin penjual. Ini cara pembuatannya sama seperti yang sebelumnya kita pernah bikin, itu pembuatannya sama seperti kita buat voucher toko, promo toko itu cara pembuatannya sama. Untuk paket diskon, combo hemat ini pembuatannya sama. Nah, untuk flash sale toko ini, flash sale toko saya ini, misalkan kita ingin membuatkan ataupun memberikan harga termurah terhadap produk kita, misalkan kan harganya lagi promo, misalkan harga yang paling murah, kita bisa menggunakan flash sale toko saya ini. Nah, untuk flash sale toko saya ini biasanya sih ada syarat-syarat tertentu untuk bisa digunakan ataupun kriteria toko yang dapat menggunakan. Nah, di sini untuk toko saya yang saya gunakan sekarang itu belum bisa untuk menggunakan flash sale toko saya. Misalkan yang punya teman-teman itu kamu klik flash sale toko saya itu tampilannya tidak seperti ini, misalkan bisa atur flash sale toko saya ini warna itu warna oranye, berarti teman-teman bisa membuat flash sale toko saya. Ini sini karena kan toko saya ini belum memenuhi syarat untuk membuat flash sale toko saya. Di sini misalkan teman-teman itu kan tokonya misalkan belum memiliki memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Shopee, misalkan untuk membuat flash sale toko saya. Di sini ada penjelasannya. Nah, di sini ada penjelasannya. Flash sale toko saya ini kenapa belum bisa terbuka di toko kita. Nah, itu belum terbuka itu karena apa? Di sini ada penjelasannya. Nah, di sini untuk di toko saya itu kenapa belum flash sale toko saya ini belum terbuka karena ada dua persyaratan belum terpenuhi, yaitu ada penilaian toko belum terpenuhi sama total penilaian. Nah, ketika saya ini sudah memenuhi persyaratan ataupun kriteria ini, penilaian toko sama total penilaian ini, maka nanti saya bisa mengatur hasil toko saya seperti itu. Jalan-jalan kita masuk ke bagian promosi saya lagi. Nah, untuk paket diskon, penghemat, promo ongkir ini cara membuatnya sama seperti kita membuat voucher toko sama promo toko. Untuk promosi toko saya itu seperti itu saja. Tapi kalau ingin teman-teman, di sini kan ada beberapa ya. Di sini ada fitur promosi. Ini di bagian ini semua itu kita menggunakannya secara gratis. Tapi saya usahakan saya kasih saran untuk teman-teman. Usahakan untuk promo toko ini, fitur promo toko ini, usahakan teman-teman itu dibikin semua gitu. Supaya produk kita itu bisa menjangkau traffic ataupun menarik pengunjung lebih banyak. Contohnya itu misalkan ketika ini ada game toko, misalkan kita ingin membuat game toko kita bisa klik kan. Nah,
Misalkan teman-teman ingin menambah follower ataupun pengikut pada tokonya, teman-teman itu bisa klik pada voucher ikut toko ini. Nah, nanti teman-teman bisa pilih, aktifkan mau berapa untuk mendapatkan vouchernya ini dengan senilai berapa. Misalkan untuk voucher ikut di toko ini, misalkan pembeli itu misalkan masuk ke toko kita. Nah, ketika toko kita itu tampil, maka voucher toko kita itu akan tampil sesuai dengan voucher toko yang kita telah buat. Nah, untuk cara membuatnya itu sama seperti yang kita buat tadi, itu sama seperti cara pembuatan voucher ikut di toko ini, sama pembuatnya sama persis voucher toko sama promo toko untuk cara pembuatannya. Oke, untuk meningkatkan kunjungan yang lebih banyak atau traffic yang lebih besar itu kita menggunakan iklan. Nah, untuk menggunakan iklan ini, dia itu menggunakan strategi-strategi yang berbeda. Tadi kan kalau kita menggunakan berbasis kata kunci tadi kan cuma melalui apa namanya itu di bagian pencariannya Shopee. Tapi kalau kita ingin beriklan itu untuk berbasis kata kuncinya itu menggunakan tempat yang berbeda. Itu tempatnya itu berada di iklan Shopee-nya. Karena mungkin untuk iklan Shopee mungkin nanti kita pelajarin mungkin. Oke, lanjut lagi untuk selanjutnya. Nah, kita cek kompetitor. Nah, misalkan untuk cek kompetitor, misalkan nih sebelumnya teman-teman menjual produk itu mungkin sudah melakukan riset dulu ya untuk menjual di Shopee. Itu karena wajib kita untuk melakukan riset dari kompetitor kita. Nah, sebelum kita mengupload produk tadi seharusnya sih kalau sebelum kita mengupload produk seharusnya kita melakukan riset kompetitor terlebih dahulu. Nah, saya tadi ketinggalan nih, saya lanjutkan aja. Nah, untuk melakukan riset kompetitor, teman-teman itu bisa melakukan pencarian di Shopee. Nah, di pencarian Shopee ini kita klikkan, misalkan kita ingin menarik kita melihat ataupun meriset riset kompetitor kita. Misalkan kita tadi kan menjual baju dress ya, dress gitu. Kita masukkan kata kunci dress ini. Nah, di sini ada beberapa kompetitor. Nah, kalau bagian iklan ini diabaikan saja karena di sini mereka tuh berbayar gitu. Nah, di sini ada beberapa. Nah, untuk melakukan riset kompetitor itu yang pertama yang kita lakukan itu kita lihat dulu gambar yang dimiliki oleh kompetitor itu seperti apa. Nah, ketika kita sudah memiliki atau sudah mengetahui gambar-gambar dari kompetitor itu kebanyakan seperti ini misalkan. Nah, ketika kita sudah meriset gambar, hanya itu kita set harganya. Nah, harganya ini di sini untuk kompetitor kita itu ada harganya 7.000 sampai 50.000, ada 140.000 dan juga ada 69.000. Nah, teman-teman silakan dilihat harganya. Harga produk teman-teman itu misalkan bersaing dengan mereka ini cocok atau enggak, berkah atau tidak itu. Nah, kalau ke teman-teman ingin berusaha untuk bertarung dengan mereka ataupun ingin berniat mengalahkan mereka ini, maka teman-teman itu kesulitan. Karena kenapa kesulitan? Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kita kesulitan. Yang pertama itu kompetitor kita itu sudah memiliki 1.400 yang terjual dan juga memiliki ulasan yang sudah banyak itu dan juga memiliki rating yang banyak. Nah, ketika kita ingin bersaing dengan mereka ini, maka kita itu kesulitan untuk bersaing dengan mereka. Oke, ketika sudah selesai itu selanjutnya kita klik ataupun kita riset daerahnya ataupun daerah tempat toko kompetitor kita itu berada. Di sini ada Kota Jakarta, Surakarta, Bandung, Denpasar, Surakarta. Nah, misalkan teman-teman di sini, misalkan teman-teman itu tokonya itu ataupun teman-teman berada di daerah Tangerang. Nah, teman-teman di sini bisa bersaing di sini, tapi kita cuma bersaing di daerah Tangerang saja. Kita cuma bisa menang di daerah Tangerang saja. Seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan juga sedikit. Nah, di sini ada beberapa di bagian atas ya. Di sini ada terkait, terbaru, terlaris. Nah, untuk yang terkait ini yang dikumpulkan oleh pihak Shopee di sini
adalah penjualan ataupun penjualan produk yang memiliki rating yang bagus dan memiliki penjual yang sudah banyak, maka mereka akan ditampilkan di bagian terkait ini. Misalkan teman-teman memiliki produk yang penjualnya sudah banyak, ratingnya sudah bagus, maka teman-teman bisa kesempatan masuk ke sini di bagian terkait ini. Misalnya itu ada terbaru. Nah, untuk terbaru ini adalah produk-produk yang terbaru atau misalkan produk terbaru itu misalkan baru diupload, misalkan baru menaikkan produk melalui Shopee-nya itu, maka produk kita akan tampil di sini. Nah, untuk terlaris ini biasanya dihitung per bulan. Nah, di sini ada beberapa produk dalam 1 bulan ini itu penjualannya sudah banyak, itu ada sekitar 1000-an. Nah, teman-teman ini yang meriset misalkan produk apa yang dalam per bulan ini yang memiliki penjualan yang banyak. Teman-teman bisa masuk ke terlaris ini dan bisa dilihat produk-produk kompetitor yang memiliki penjualan yang banyak seperti ini. Nah, di sini saya memberikan tips juga, misalkan teman-teman itu ingin mendapatkan traffic yang banyak, ingin mendapatkan traffic secara gratis, itu teman-teman silakan share link dari tokonya itu ke media sosial, misalkan dari Instagram, bisa Facebook, WA misalkan. Nah, teman-teman bisa share di situ. Misalkan teman-teman itu memiliki misalkan pengikut Instagram itu sekitar 10 ribuan misalkan. Nah, dengan 10 ribuan itu kan lumayan kita untuk mendapatkan traffic secara gratis untuk ke toko kita. Gak apa-apa sih kalau mereka cuma melihat toko kita saja, tidak membeli. Karena itu bisa berpotensi untuk toko kita itu berpeluang untuk tampil di bagian rekomendasi Shopee. Nah, ketika produk kita itu traffic sudah banyak masuk ke toko kita, maka traffic tersebut nanti maka produk kita ataupun produk kita itu maka ditampilkan di bagian rekomendasi ini. Nah, misalkan teman-teman menge-share link tadi kan ke berbagai media sosial itu. Nah, di berbagai media sosial tersebut orang-orang tuh pada banyak mengklik link toko teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu atau toko teman-teman itu banyak yang masuk ke toko teman-teman, maka teman-teman itu bisa berkesempatan untuk masuk ke halaman rekomendasi Shopee ini seperti itu. Jadi untuk penjelasan Shopee mungkin sampai segitu aja. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Edo buat materinya. Itu dia teman-teman, kita udah coba lihat ya tadi step-stepnya, langkah-langkahnya buat mulai berjualan di Shopee, mulai dari daftar, terusnya mengatur profil toko sampai ke riset kata kunci, keyword, terusnya bikin promo-promo dan cek kompetitor yang terakhir tadi ya. Dari tadi lumayan ada banyak nih pertanyaan Mas Edo. Kita coba bacain beberapa karena waktunya lumayan terbatas. Kita sampai jam 12.00 ya. Aku coba cek dari sini. Ini untuk kalau dari kita setting dari handphone juga bisa kan ya Mas Edo? Nggak mesti dari PC atau laptop? Bisa. Bisa ya. Ini untuk setting yang gimana ya, Pak? Setting kayak ganti-ganti foto profil, bikin-bikin deskripsi, dan lain sebagainya. Untuk di aplikasi bisa sih, kalau untuk cuma mengganti foto, deskripsi bisa. Bisa tuh teman-teman. Terus, nah mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan nih tadi, buat alamat Shopee-nya untuk berjualan produk toko rame itu kita setting di alamat toko rame ya, Mas Edo? Gimana, Mbak? Pertanyaan Untuk gimana? ya teman-teman yang sering berjualan di marketplace, di Shopee khususnya, itu untuk alamat toko online-nya bisa di-set di alamat gudang toko rame ya, biar nanti ongkirnya bisa langsung terhitung dari toko rame, karena pengirimannya langsung dari kita. Iya. Nah, misalkan teman-teman itu menjual produknya ya, misalkan teman ini kan berarti kalau
teman-teman itu menjual produknya melalui Tukuyok ya. Nah, kalau menjualnya dari Tukuyok, misalkan teman-teman itu mau sistem COD gitu. Ya, Mbak. Oh iya, gimana? Boleh Mas kalian di infoin. Misalkan teman-teman itu ingin menjual produk ataupun ingin menyediakan sebuah fitur COD untuk produk di Tukuyok itu kan biasanya kalau di Tukuyok kan belum bisa menyediakan fitur COD ya, ya kan Mbak? Iya, betul. Nah, teman-teman itu bisa mengakalinya itu tadi bisa melalui order di Shopee untuk mengakali fitur COD, untuk mengakali COD tersebut. Nah, untuk alamatnya tadi untuk alamatnya ya Mbak? Untuk alamatnya? Iya, alamat toko Shopee-nya. Kalau untuk alamat toko Shopee-nya, kalau kita sebagai dropship, itu kan biasanya kan kita arahkan ke alamat ke suppliernya gitu kan ya, penyedia barangnya. Nah, nanti ke teman-teman itu misalkan yang dropship itu silakan masukkan alamat Shopee-nya itu ke toko ramenya gitu. Kan Ya. teman-teman itu adalah sebagai reseller yang punya toko barang misalkan. Nah, teman-teman itu bisa masukkan alamat Shopee-nya, alamat toko Shopee-nya itu alamatnya di daerah mereka gitu, di daerah mereka masing-masing gitu. Oke. Gitu aja, Mbak. Nah, ini dari Kak Fitriani tadi katanya. Kak maaf mau tanya yang mengirim produknya langsung toko rame ya ke pembeli. Benar sekali. Jadi kalau misalkan alurnya kalau misalkan ada customer teman-teman yang beli di Shopee, nanti teman-teman bisa orderin produknya di toko rame. Baik di aplikasi maupun yang di website-nya kita udah ada ya di app.tokorame.co.id. Terus nah, ini dari Kak Dwi Novitasari. Kalau kita dapat orderan produk toko rame dari Shopee, gimana kita order ke toko ramenya Kak untuk pengirimannya? Soalnya kalau lewat Shopee kan biasanya langsung dapat nomor resi pengirimannya ya. Mas Edo apakah ingin bantu jawab atau? Oke, nanti misalkan teman-teman ini kan ada seorang pembeli itu ingin beli melalui COD. Nah, di Shopee itu kan menyediakan, misalkan ada pembeli, ada pesan yang masuk, itu biasanya itu menggunakan resi otomatis. Nah, resi otomatis nanti itu kan ada nomornya ya, ada nomor resinya. Nah, nomor resi nanti kan biasanya kalau di Tukuyok itu, kita pemesanan itu kita diperlukan memasukkan nomor resi nggak Mbak ya, kalau di pemesanan di Tukuyok? Iya nggak bisa Mas, jadi mesti kita orderin dari toko rame. Oh, nah, nanti misalkan teman-teman bisa COD, misalkan bisa langsung diorin via toko rame aja misalnya gitu. Nanti resinya bisa juga dimasukin di ini ya di fitur resi otomatis marketplace ada di aplikasi kita. Lalu apa lagi ya? Nah, ini tadi ternyata udah dijawab sama Kak Andi di kolom chat. Nanti klik resi otomatis di orderan kakak ke toko rame, kemudian kopikan nomor resi yang kita dapat dari Shopee. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya nomor resinya dari Shopee, nanti tinggal dimasukkan aja di aplikasi toko rame. Ada pilihannya nanti, begitu nanti sudah pilih produknya, nanti bisa pilih resi otomatis marketplace, lalu bisa dituliskan tuh nomor resi yang teman-teman dapat dari Shopee. Jadi nanti kita dari pihak toko rame kita bisa memfasilitasi produk tersebut agar dikirimnya menggunakan nomor resi yang sudah teman-teman dapat dari marketplace. Lalu dari Kak Akila, misal ada retur, ongkir ditanggung siapa ya kalau pakai Shopee? Kak Rizka boleh bantu jawab nggak? Ya, misal ada retur, ongkir ditanggung siapa ya kalau pakai Shopee? Oke teman-teman, jadi kalau di Shopee itu sebenarnya kita tidak menyarankan menggunakan fitur COD karena ada beberapa customer
yang menolak paket itu tanpa alasan. Jadi nggak cuma teman-teman nggak cuma cowok aja nih yang bisa ghosting, tapi ternyata banyak juga customer yang bisa ghosting. Jadi ternyata pas paket itu udah diterima oleh customer, paket itu ditolak. Dan mau nggak mau kurir itu dibawa lagi ke counter dan dibalikin ke gudang toko rame. Karena paketnya sudah ditransaksikan oleh seller, jadi kita kembalikan paket ini ke seller dengan menggunakan GNT COD. Jadi untuk ongkir tetap ditanggung oleh seller. Jadi tetap ditanggung oleh seller ya. Betul. Nah, karena sebenarnya memang fitur COD ini agak tricky sih sebenarnya, ada plus minusnya pastinya ya. Nah, itu rentan banget ini ya, takutnya cancel dari customer. Kalaupun mau tetap diaktifkan, kakak bisa pastikan dari awal ke customer bahwa ini benar-benar akan diterima nantinya gitu. Jadi ada chit-chat dulu nih sebelum paketnya dikirim gitu. Oke, dipastikan aja. Terima kasih Kak Rizka untuk jawabannya. Dia nggak mau on cam, nggak apa-apa. Gitu. Terus ini nih Mas Edo. Harga bisa kita naikkan nggak? Soalnya di Shopee banyak potongan. Harga bisa dinaikkan. Harga bisa kita naikkan nggak soalnya? Oh sebenarnya kalau dinaikkan sih boleh, tapi yang jelas nanti sebenarnya kalau setiap produk yang kita kirim itu ada ini apa namanya price tag-nya gitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan lagi? Yang jelas kalau buat diskon tidak boleh melebihi dari 10% ya. Maksimal diskon yang boleh teman-teman berikan adalah 10%. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Kak Salma. Kak mau tanya, kalau yang jasa pengiriman Shopee itu bisa diaktifkan semua atau berdasarkan yang ada di toko rame? Gimana Mas Edo? Bisa boleh bantu jawab? Di pertanyaan gimana ya, Mbak? Ya, jadi kalau di Shopee itu kan ada banyak nih pengirimannya. Jasa pengirimannya maksud saya kurirnya ya. Kalau jasa pengiriman Shopee itu bisa diaktifkan. Nah, itu bisa diaktifkan semua atau berdasarkan yang ada di toko rame? Kalau menurut saya sih kalau untuk ekspedisi ya, untuk pengaturan kirim itu, saya sarankan ikutin aja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh toko ramenya. Jadi itu pengaturan pengiriman. Mungkin itu dulu ya. Mungkin Mas Edo sebelum kita tutup ada pesan-pesan buat teman-teman sebagai closing statement apa aja yang perlu diingat oleh teman-teman seller biar bisa jualan laris manis di Shopee. Silakan Mas Edo. Oke. Untuk teman-teman sih untuk saya sarannya jika ingin laris manis jualan itu kita itu jangan pernah lelah ataupun malas untuk melakukan posting di Shopee. Nah, di Shopee itu kan itu produk kita kan menjualnya fashion muslim ya. Fashion muslim itu di Shopee itu sudah berbagai macam orang atau berbagai kompetitor yang banyak menjual fashion muslim. Nah, kalau kita ingin menjual fashion muslim di sana ataupun di Shopee itu kita akan berat. Nah, untuk bagian teman-teman dasarnya jangan pernah malas gitu untuk berjualan di Shopee ataupun meningkatkan penjualnya di Shopee gitu. Jadi harus rajin-rajin posting ya Mas Edo. Tadi juga Mas Edo udah jelasin ya teman-teman, mulai dari gimana caranya nulisin deskripsi produk, terus ada banyak sebenarnya ya Mas Edo fitur-fitur di Shopee yang bisa kita manfaatin dan itu sifatnya organik, kayak misalkan bikin voucher. Terus apa lagi ya Mas tadi? Ya, selain kita bikin voucher itu kan di Shopee itu ada yang namanya di aplikasi Shopee itu ada yang namanya feed. Nah, kita untuk feed itu usahakan jangan pernah malas untuk melakukan posting di feed tersebut. Nah, oh iya betul. Postingan di feed usahakan sehari itu bisa 3 kali atau 2 kali untuk memposting tentang produk kita.
itu dilakukan setiap hari supaya traffic kita ke toko kita akan nambah banyak. Dan jangan lupa juga kita malas ataupun jangan lupa kita itu untuk memberikan atau membagikan link kita ke sosial media kita. Oh Seperti iya, Instagram benar. tadi, Facebook di Facebook, di WhatsApp, itu sangat berguna untuk mendatangkan traffic toko kita. Oke, jangan lupa juga teman-teman buat rajin-rajin share link toko online Shopee-nya gitu ya, Mas Edo. Ya. Oke, teman-teman, sepertinya untuk siang hari ini cukup di sini dulu buat hari ini, Tokorame Training Session kita yang keempat. Sekali lagi makasih banyak ya Mas Edo buat materinya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman seller yang udah gabung dari tadi jam 10. Insya Allah ini videonya udah aku record, jadi nanti rekamannya akan aku upload juga di YouTube dan bisa teman-teman tonton ulang lagi. Oke, insya Allah kita bakalan ada lagi nih Tokorame Training Session selanjutnya di minggu depan. Pokoknya jangan lupa buat pantengin terus sosmed kita dan juga grup. Nanti aku bakalan share linknya di grup Telegram dan juga Facebook. Oke, mohon maaf ya teman-teman apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Aku Putri pamit. Jangan lupa jualan rame-rame, berkah rame-rame. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.